Berarti kalau kita lihat dari buku KIA itu ada di kurva garis merah semua ya untuk yang stunting maupun wasting. Betul sekali Mbak Tias. Karena sekarang kan di buku KMS terbaru atau di buku KIA terbaru kan tidak ada background warnanya ya Mbak ya. Iya. Begitu. Jadi untuk bunda-bunda di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di podcast episode 3 kita. Yuk ngobrol bareng Samudra, bahas asyik tentang ilmu kesehatan. Hai Sobat Healthies, perkenalkan saya Dwi Hawani Novita Nintias dari Poli Gizi RSIA Samudra Husada Magetan. Dan kali ini saya yang akan memandu podcast episode ketiga kita. Nah, di podcast kali ini kita akan bahas sesuatu yang lagi happening banget nih. Kira-kira apa ya? Tahu nggak? Ya, kali ini kita akan bahas tentang stunting dan wasting. Sebelum kita mulai podcast pada episode ini, kita mau kenalin sama tamu spesial kita dari ahli gizi Puskesmas Candirejo. Kita kenalkan Mbak Putri Budiarti Wahyuning Tias dari Puskesmas Candirejo. Halo Mbak Putri, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Tias. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Mbak Putri. Nah, sebelum dari sini tadi habis kegiatan apa nih Mbak Putri? Iya, kebetulan hari ini tadi habis posyandu. Oh iya, posyandu balita. balita. Iya, kebetulan di Sukawinangun. Oh, berarti di Kelurahan di Sukawinangun. Magetan juga ya. Betul. Makasih juga ya Mbak udah disempatin waktu di sela-sela kesibukannya untuk podcast hari ini. Nah Mbak, podcast hari ini kan mengusung tema tentang wasting dan stunting nih. Nah, dan program pemerintah pun juga lagi gencar-gencarnya juga di program stunting sama wasting, apalagi di untuk instansi pemerintahan. Betul. Nah, dari pengertiannya itu wasting itu apa sih Mbak, dan stunting itu apa sih? Ya, Mungkin bisa jadi, dijelaskan kepada Sobat Healthies. Iya, jadi untuk pengertiannya ya Mbak Tias ya. Iya, jadi antara wasting dan juga stunting. Jadi yang pertama stunting dulu mungkin ya. Jadi untuk stunting itu merupakan gangguan pertumbuhan dan juga perkembangan pada anak balita. Dan itu biasanya karena kekurangan gizi kronis atau jangka panjang begitu Mbak Tias. Iya, dan itu biasanya untuk balita stunting ini ditandai dengan tinggi badan anak yang kurang dari seusianya. Jadi anak tersebut terlihat lebih pendek seperti itu. Okay. Itu untuk pengertian dari stunting. Kemudian untuk yang kedua untuk wasting ya. Jadi wasting atau bahasa umumnya itu kurus. Iya, itu merupakan sama-sama kekurangan gizi juga. Iya, cuma ini berlangsung akut gitu ya. Iya, akut gitu. Jadi waktunya pendek ya. Itu. Dan itu ditandai dari berat badan anak berdasarkan dengan tinggi badannya itu lebih rendah ya. Jadi di bawah dari kurva pertumbuhan WHO. Jadi masih di bawah min 2 standar deviasi. Jadi di bawah kurva pertumbuhannya. Kurang dari nilai standarnya gitu lah ya. Seperti itu. Berarti kalau bisa dibilang stunting itu kurang dari tinggi badannya kurang dari umurnya, kemudian untuk wasting itu berat badannya kurang dari tinggi badannya. Nah, itu healthy. Jadi di sini cara membedakannya itu berarti berdasarkan ukuran tinggi badannya dan berat badan berdasarkan tinggi badannya. Jadi kalau untuk membedakannya ya, jadi kan kalau stunting itu kan dari indikator tinggi badan menurut usia tadi ya Mbak ya. Jadi biasanya anak stunting itu akan terlihat lebih pendek ya daripada usianya. Kemudian untuk wasting kan dilihat dari kurva pertumbuhan berat badan menurut tinggi badan. Jadi anak yang wasting itu akan terlihat lebih kurus dari teman-temannya begitu. Jadi cara membedakannya mungkin ya ini ya. Kalau stunting itu terlihat lebih pendek, kalau yang wasting terlihat lebih kurus. Berarti kalau kita lihat dari buku KIA itu ada di kurva garis merah semua ya untuk yang stunting maupun wasting. Betul sekali Mbak Tias. Karena sekarang kan untuk apa ya? Untuk memantau, pertumbuhannya itu bisa dilihat jika ada balita-balitanya atau putra-putrinya di rumah itu ada yang status gizinya di bawah garis merah.
itu berarti masih kurang gitu. Jadi tandanya seperti itu. Berarti sobat healthies di rumah juga harus aware nih, harus sering-sering baca juga buku KIA-nya, terutama untuk yang punya balita seperti itu ya Mbak. Jadi healthies jangan lupa ya, setiap ke posyandu harus bawa buku KIA, buku yang warna pink itu buat menuliskan, buat kita lihat-lihat juga seperti apa sih perkembangan balita kita. Nah Mbak, untuk kejadian stunting dan wasting sendiri di Kecamatan Magetan itu seperti apa ya? Karena kan Puskesmas Candirejo Magetan ini mencakup seluruh kecamatan di Magetan ya, maksudnya khusus Kecamatan Magetan Kota. Betul. Nah itu seperti apa sih Mbak kejadiannya? Banyakkah atau ya sedang-sedang saja dari sekian banyak balita, cakupan datanya seperti apa? Kalau kita boleh tahu mungkin? Iya, jadi untuk khusus Kecamatan Magetan ya. Jadi khusus Kecamatan Magetan kebetulan dari data penimbangan terakhir ya Mbak, yaitu bulan Mei tahun 2023 itu untuk kasus wasting atau balita yang kurus itu sekitar 62 balita. Kemudian untuk balita stunting itu sekitar 60 balita begitu, dan data itu sudah masuk ya, sudah terekap di data dari Kemenkes, yaitu si gizi terpadu atau EPP-GBM. Oh iya, itu berarti dari total balita yang diukur bulan Mei 2023 di Kecamatan Magetan ya. Untuk bulan Juni belum ada karena masih berlangsung ya. Bulan Juni masih proses. Belum. Apakah itu ada peningkatan Mbak dari bulan-bulan sebelumnya atau ada penurunan dan atau bagaimana mungkin dari data stunting dan wasting di Magetan? Iya, kalau untuk dari bulan lalu ini karena kalau data stunting itu kan ini ya Mbak ya, dinamis, jadi selalu berubah-ubah setiap bulannya. Karena kenapa? Karena biasanya ada juga balitanya yang sudah dirujuk dan sudah lulus, itu ada. Kemudian ada juga balita yang saat itu tidak hadir saat penimbangan, jadi otomatis saat bulan itu tidak terekam. Tidak. Jadi kayak datanya lost contact gitu ya. Nah, berarti di Magetan kan masih ada kasus stunting sama wasting nih Mbak. Biasanya penata laksanaan atau penanganan untuk balita stunting wasting ini seperti apa sih Mbak dari Puskesmas, mungkin ya program Puskesmas seperti apa, seperti itu mungkin bisa dijelaskan juga kepada para healthies di rumah. Iya, jadi untuk balita yang sudah mengalami wasting dan stunting seperti itu ya. Iya, benar sekali. Iya, jadi itu untuk balita yang sudah mengalami wasting atau stunting itu biasanya rujukan secara berjenjang seperti itu. Jadi dari posyandu balita yang sudah berisiko stunting ataupun wasting itu nanti akan dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi, ke puskesmas dulu untuk konfirmasi status gizi ulang. Jadi kan biasanya kadang itu ada yang salah ukur, ukurannya bias seperti itu ya. Seperti itu. Jadi dikonfirmasi kembali di puskesmas. Kemudian di puskesmas itu nanti kan ada timnya ya Mbak ya. Jadi ada dokter gitu. Ada bidan, ada petugas gizi. Nanti dokter itu akan mencari tahu apakah balita tersebut ada red flag atau tidak, seperti itu. Kemudian dari bidan juga akan screening seperti screening mantok juga seperti itu, screening TB ya, screening TB. Kemudian dari petugas gizi juga memberi konseling seperti itu. Jadi pertama kali itu konfirmasi status gizi dulu. Kemudian setelah memang balita tersebut ada indikasi ke arah stunting, itu nanti akan dirujuk ke rumah sakit karena memang untuk tata laksana kasus stunting itu memang ke rumah sakit seperti itu. Kemudian wasting ya Mbak yang kedua ya. Kemudian yang wasting, untuk wasting juga sama Mbak, rujukan berjenjang juga. Jadi balita yang beresiko mengarah ke wasting itu nanti juga sama dirujuk ke puskesmas dahulu Mbak untuk konfirmasi status gizi ulang. Kemudian jika balita tersebut memang indikasinya wasting itu nanti akan dilakukan tata laksana di
puskesmas. Iya, jadi nanti dengan terapi PKGK. Apa itu, Mbak? PKGK. Jadi PKGK itu pangan olahan untuk keperluan gizi khusus. Iya, jadi khusus untuk balita yang mengalami wasting itu. Malnutrisi. Ya, salah satunya wasting seperti itu. Oke. Nah, pemberian PKGK tadi selama berapa lama, Mbak? Iya, jadi kurang lebih itu nanti selama 14 hari. Jadi kalau selama 14 hari tidak ada kenaikan berat badan yang adekuat, nanti balita tersebut akan dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi. Seperti itu. Oke. Berarti yang pertama kali cross check data dari Posyandu itu puskesmas ya, Mbak ya. Nah, ya, kalau gitu konfirmasi ulang seperti itu. Kalau gitu berarti ada program khusus untuk penanganan balita stunting dan wasting ini dari tahun sebelumnya sampai tahun sekarang mungkin? Iya, jadi untuk penanganan balita wasting dan program puskesmas gitu. Iya, jadi program puskesmas untuk tahun lalu itu lebih terfokus ke edukasi seperti itu ya, Mbak ya. Jadi mulai di Posyandu. Jadi di Posyandu itu ada edukasi PMBA. Jadi pemberian makan bayi dan anak. Kemudian ada juga edukasi gizi seimbang, kemudian juga advokasi ke lintas program, lintas sektor itu tentang pemantauan pertumbuhan. Kemudian ada juga bagi balita stunting itu rujukan, tetap rujukan ke rumah sakit. Iya, kemudian pendampingan balita gizi kurang untuk tahun lalu, dan juga tahun lalu itu pemberian makanan tambahannya itu masih berupa biskuit dari Kementerian Kesehatan. Jadi tahun lalu masih berupa biskuit. Berarti biskuit dalam kemasan biskuit ya, Mas? Dalam kemasan. Sedangkan untuk tahun ini untuk makanan tambahannya ya, Mbak, untuk balita gizi kurang itu lebih ke makanan lokal. Pangan lokal, olahan pangan lokal ya. Iya, makanan lokal dan berupa makanan siap saji. Gitu. Iya, misalkan seperti apa sih, Mbak, pangan lokal yang siap saji itu? Iya, misalkan di Magetan itu kan yang paling sering itu kan misalkan singkong. Iya, singkong itu bisa diolah ke dalam bentuk makanan siap saji gitu, Mbak. Jadi siap saji langsung bisa dimakan oleh balita. Iya. Dan itu nanti berlangsung selama kurang lebih 90 hari, Mbak. Wah, lama juga ya, sekitar 3 hari. bulanan. Berarti Betul. selalu dipantau oleh ahli gizi puskesmas juga, seperti itu? Iya, dari monefnya dari puskesmas juga, dari dinas kesehatan juga memantau. Jadi dari semuanya ya, dari lintas program. Berarti semua harus bekerja terlibat sama ya. Lintas program dan juga lintas sektor. Iya, benar. Nah, Mbak Putri selama di lapangan ini kan sudah memberikan banyak PMT. Mungkin pernah nggak sih, Mbak, kejadian ketika sebenarnya balita itu sehat-sehat saja, tapi ada orang tua yang minta, kok aku nggak dikasih kayak gini, atau misalkan dia sekali dapat PMT atau dia balitanya di suspek misalkan, ini stunting nih, wasting, kemudian dia nggak mau lagi balik ke Posyandu atau puskesmas untuk itu. Pernah nggak sih, Mbak, kayak gitu? Iya, jadi kejadian kayak gitu, misalkan menolak PMT ya, Mbak ya, itu di lapangan itu memang sudah banyak sekali ya, Mbak, banyak sekali. Kemudian balita yang tidak mau dirujuk ke rumah sakit itu juga ada, karena mungkin kan ini ya, Mbak ya, merasa ya malu mungkin, mungkin belum tahu terhadap status gizi anaknya, mungkin seperti itu. Jadi memang di lapangan itu banyak sekali yang jadi macam-macam, ada yang menolak, kemudian ada juga yang malah minta gitu. Pernah nggak, Mbak, malah minta kayak minta aku intervensi? Kalau minta untuk balita kebetulan belum ada ya. Cuma kalau ibu hamil, jadi ibu hamil itu ada, Mbak. Kan ada biskuitnya ya. Kalau dulu kan biskuit itu kan rasanya kan ada selainya gitu. Kalau ibu hamil itu malah minta. Kalau balita belum ada ya, berarti belum ada. Mungkin penolakan PMT itu dari pihak ibunya. Iya, mungkin dari keluarga. Entah itu malu atau seperti itu. Jadi kan tadi ada rujukan juga ke rumah sakit ya, Mbak ya. Sebenarnya untuk yang dirujuk itu kriterianya seperti apa sih, Mbak, balita yang harus dirujuk? Oh, ini balita harus dirujuk. Oh, ini cukup di puskesmas aja, seperti itu.
kriterianya seperti apa? Iya, jadi kalau untuk balita stunting, memang untuk tata laksananya itu memang di rumah sakit seperti itu, Mbak. Berarti jadi khusus ditangani langsung oleh dokter ya? Spesialis anak. Iya, jadi harus tata laksana di rumah sakit. Itu untuk balita yang stunting. Begitu. Cuma untuk yang boosting ya, Mbak ya. Untuk yang boosting, yang harus dirujuk ke rumah sakit. Iya, itu balita misal sudah tata laksana di puskesmas selama 14 hari ya. Itu selama 14 hari tidak ada kenaikan BB yang adekuat. Itu nanti akan dirujuk lagi ke rumah sakit seperti itu. Atau misal ada red flag ya. Jadi terdapat red flag pada balita, misalkan tanda saja merah gitu ya. Jadi misalkan saja seperti ISK seperti itu, kemudian misalkan ada kelainan jantung, kemudian misalkan gangguan pertumbuhan ya, misalkan saja balita usia 2 tahun gitu belum bisa jalan mungkin ya, itu langsung dirujuk ke rumah sakit. Misalkan ada red flag. Oh iya, berarti ada penyerta lainnya gitu. Betul. Ya, yang tidak bisa ditangani oleh ahli gizi puskesmas. Makanya harus kolaborasi juga dengan dokter spesialis anak. Oh iya, di Magetan sendiri pernah Mbak atau sering juga merujuk ke rumah sakit gitu? Iya sudah ada beberapa Mbak. Jadi untuk balita yang ditemukan itu kemarin ada yang malnutrisi ya, itu pernah ada yang kelainan jantung. Jadi kemarin itu dirujuk ke salah satu rumah sakit di Solo. Kemudian ada juga yang balita dengan TB itu juga ada. Kemudian dirujuk ke Sudono Madiun. Kemudian ada juga yang dirujuk ke Rumah Sakit Sayidiman Magetan, itu juga ada. Jadi memang ada beberapa anak yang terdapat red flags seperti itu. Nah, Mbak, aku mau tanya nih, mungkin ada tips dan trik nggak sih biar balita itu nggak stunting lagi, atau balita itu biar nggak wasting lagi, biar status gizinya itu bisa baik lagi gitu? Mungkin dari Mbak Putri ada tips dan trik buat para healthies di rumah? Iya, jadi untuk tips and triknya ya Mbak ya, agar balita yang malnutrisi itu kembali lagi ke berat badan ideal seperti itu ya. Jadi kalau untuk stunting, karena stunting ini jangka panjang ya Mbak, jadi stunting kan nggak bisa langsung mendadak stunting seperti itu kan nggak mungkin ya. Jadi prosesnya kan lama sekali. Jadi kalau untuk stunting ini saya rasa itu memang membutuhkan tata laksana yang cukup lama juga. Jadi untuk penanganan stunting memang membutuhkan waktu yang lama. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk, nggak bisa. Kemudian ini kan harus tata laksana rumah sakit oleh dokter spesialis anak. Jadi harus ditangani langsung oleh dokter anak ya. Berarti. Kemudian selain itu bagi bunda-bunda di rumah, misalkan ada putra-putrinya itu yang mengalami stunting, itu juga harus ini juga harus apa ya Mbak ya, jadi pola asuhnya juga, pola asuh orang tua itu juga berpengaruh. Jadi gitu. Kalau hanya mengandalkan terapi rumah sakit tanpa dukungan dari orang tua, misalkan pola asuhnya tetap misal ya kayak sanitasi kan juga berpengaruh ke stunting itu. Kemudian pola makannya tidak diimbangi dengan gizi seimbang, misalkan tidak diutamakan protein hewani. Seperti itu kan juga kurang kurang maksimal ya. Seperti itu. Jadi kembali lagi sebetulnya ke pola asuh orang tua. Jadi itu mulai dari sanitasi yang minimal sebelum anak-anak makan, sebelum mengonsumsi makanan itu paling nggak cuci tangan pakai sabun. Kemudian untuk pola konsumsinya itu utamakan wajib gitu. Wajib untuk balita itu lauk dari
protein hewani setiap makan. Setiap kali makan. Iya benar. Seperti itu. Kalau wasting mungkin Mbak, Iya, kalau wasting wasting. kan gizi kurang ya. Betul, kalau kurus wasting. gitu ya. Berarti kan masih bisa oleh keluarga terdekat juga masih bisa, puskesmas masih bisa. Nah mungkin tips dan triknya ada nggak, Mbak? Jadi tips dan triks ya bunda-bunda di rumah agar putra-putrinya misalkan ada yang status gizinya misalkan agak kurang itu untuk tipsnya itu ya selain tata laksana di puskesmas untuk terapi PKGK tadi itu juga kembali lagi ke pola asuh orang tua, jadi ke kepatuhan ya Mbak ya. Jadi ke kepatuhan, misalkan saja untuk misalkan dari segi sanitasi itu misalkan mencuci tangan dengan sabun gitu, misalkan balita sebelum makan itu diusahakan cuci tangan dengan menggunakan sabun. Kemudian untuk pola makan itu juga harus konsisten. Jadi harus konsisten itu harus menerapkan pola makan dengan gizi seimbang dan diutamakan atau kaya akan protein hewani. Jadi yang lauk yang amis-amis seperti itu. Jadi itu wajib ada dalam menu makan anak balita. Kemudian selain itu bisa ditambahkan agar berat badannya itu cepat naik, itu bisa ditambahkan dengan makanan yang banyak mengandung lemak. Jadi bisa contohnya yang mudah didapat ya, itu bisa dari santan. Jadi santan murni, santan segar itu bisa menambah berat badan balita. Dalam setiap masakan olahan makanan mungkin mungkin bisa divariasikan ya bunda-bunda di rumah ya. Seperti itu. Wah, nggak kerasa ya Mbak, kita udah ngobrol lama, udah cium-cium juga kesana kesini ngobrolin tentang stunting sama wasting di Magetan. Makasih banyak buat Mbak Putri atas waktunya dan kesempatannya mau menghadiri podcast episode 3 kita. Semoga kita ada waktu lagi ya untuk sharing lagi nanti next time. Mungkin next time ya, mungkin bisa sharing lagi. Oke, Mbak Putri, makasih banyak ya sekali lagi. Nah, bagi Sobat Healthies yang ingin berkonsultasi terkait masalah gizi, bisa langsung ke Poligizi RSIA Samudra Husada. Untuk jadwal Poligizi ada di akhir video ya. Terima kasih sudah menonton podcast kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di channel RSIA Samudra Husada. Bye-bye.